Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Memahami Konsep Frasa. Adapun anggota kelompok kami, saya Dea Mariska dengan NIM 2022143089. Saya Eka Putri Oviana dengan NIM 2022143096. Saya Hadifatul Zahra dengan NIM 2022143117. Saya Mutiar Nabila dengan NIM 2022143109. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan bersifat non-predikatif. Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Frasa pada umumnya terbentuk dari gabungan kata yang memiliki keterkaitan, di mana jika dua kata tersebut disatukan akan memiliki makna baru, menurut Widya Ningsih tahun 2021. Artinya, frasa hanya terdiri atas salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba atau diawali dengan preposisi. Adapun unsur-unsur kebahasaan seperti fonem, morfem, frasa, klausa, atau kalimat dianalisis oleh subbidang analisis masing-masing. Dan satuan bahasa itu akan diidentifikasi menurut kategori fungsi dan makna. Oleh karena itu, muncullah subbidang analisis sintaksis. Sintaksis itu sendiri adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur frasa dan kalimat. Sintaksis menyelidiki hubungan semua kelompok kata atau antarfrasa dalam satuan-satuan sintaksis itu. Sintaksis mempelajari hubungan gramatikal di luar kata, tetapi di dalam satuan yang disebut dengan kalimat. Menurut Haira dan Sakura dalam Hanif et al. Tahun 2020, frasa terdiri atas dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Artinya, sebuah frasa itu hanya menduduki satu fungsi klausa, yaitu unsur S, unsur P, unsur O, unsur pelengkap, atau unsur K saja. Permana dalam Hana Sudin tahun 2018, frasa adalah sebuah unsur klausa yang tidak melebihi batas fungsi berupa subjek dan predikat. Dengan kata lain, dapat disebut sebagai sebuah satuan yang berasal dari gabungan dua kata atau lebih, yang dimana tidak melampaui batas fungsi dari unsur dalam klausa yang berupa subjek dan predikat. Frasa pada umumnya terdiri atas dua kata atau lebih. Dari dua kata, dalam hal ini, unsur-unsur frasa berupa kata atau minimal salah satunya berupa klitika dan bukan morfem-morfem terikat. Karena, jika salah satunya berupa morfem terikat, bisa termasuk dalam kelompok kata berimbuhan atau kata majemuk bukan frasa. Frasa juga berhubungan dengan antar unsur yang membentuk frasa tidak berstruktur subjek predikat atau berstruktur predikat objek. Frasa cenderung memiliki urutan kata bersifat kaku, sehingga apabila posisinya dipindah, frasa itu akan berpindah secara utuh dengan uturan kata yang tetap. Menurut Tarigan, pada tahun 1888 pada halaman 107, ciri-ciri frasa yaitu khususnya mengisi jalur-jalur pada tingkat klausa. Frasa tidak mempunyai ciri-ciri klausa, dan frasa secara potensial terdiri dari dua kata atau lebih. Jika menurut Wood, tahun 1888 halaman 125, ciri-ciri frasa yang membedakan dengan kata majemuk yaitu sebagai berikut. 1. Sifat gabungan. Kata-katanya renggang sehingga dapat disisipi oleh kata-kata lain. 2. Gabungan kata-katanya tidak menimbulkan arti baru. 3.
bila terdapat dalam kalimat ditandai dengan jeda. Dari uraian di atas, dapat diberikan satu pengertian tentang ciri-ciri sintaksis frasa sebagai berikut. 1. Gabungan antara dua kata atau lebih yang apabila disisipi oleh kata-kata lainnya tidak akan mengubah pada artinya atau arti baru. 2. Sifat gabungan. Kata-katanya renggang sehingga dapat disisipi oleh kata-kata lain. 3. Selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa. Dari beberapa pendapat ahli tentang ciri-ciri dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri frasa secara umum yaitu terdiri dari dua kata atau lebih, membentuk satu kesatuan makna, tidak memiliki predikat, dan dapat diubah menjadi kalimat dengan menambahkan predikat. C. Jenis-jenis frasa. Frasa juga memiliki beberapa jenis frasa itu sendiri. Berdasarkan kategori jenis frasa dapat dibagi menjadi 1. Frasa berdasarkan kelas kata. 1. Frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang berinti nomina atau kata benda. Oleh karenanya, frasa nomina terkadang disebut juga sebagai frasa benda. Contohnya, baju baru. Inti dari frasa tersebut adalah baju, sedangkan penjelasannya adalah baru. Contoh lainnya, anak cucu, pendapat yang bagus, pedagang eceran, lembar jawaban ujian, formulir pendaftaran mahasiswa baru. 2. Frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang memiliki inti berupa verba atau kata kerja dan biasanya terdapat afiks verba, imbuhan kata kerja seperti ber, di, ter, me. Frasa verba juga sering diikuti oleh adverbial atau kata keterangan, seperti sedang atau telah. Contoh frasa verbal yaitu asik belajar, tindakan. Kata asik merupakan frasa dan belajar adalah penjelasan. Selanjutnya, frasa adjektiva adalah frasa yang berinti adjektiva atau kata sifat. Frasa adjektiva umumnya menduduki fungsi predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya, amat terang. Inti dari frasa tersebut adalah terang, sedangkan penjelasannya adalah amat. Selanjutnya, frasa adverbial adalah gabungan kata yang terdiri atas adverbial atau kata keterangan. Contohnya, kemarin pagi, bulan lalu, tengah malam, dan akhir pekan. Selanjutnya ada frasa preposisional. Adalah frasa yang didahului preposisi atau kata depan. Contohnya, di Bandung, sampai dengan, selain dari, oleh karena, dari samping, terdiri atas, dan namun demikian. 2. Jenis frasa berdasarkan tipe struktur intinya. Frasa dibagi menjadi yang pertama, frasa endosentris, yaitu frasa yang memiliki unsur inti. Dalam frasa ini, unsur yang menjadi bagian inti biasanya dapat menggantikan atau mewakili konstruksi yang ada. Contohnya, siswa rajin itu lulus dapat disederhanakan menjadi siswa lulus. Selanjutnya, ada frasa endosentris atribut atau subordinatif, yaitu frasa yang di dalamnya terdapat unsur inti dan pendamping atau atribut inti. Misalnya, rumah tua. Rumah inti, tua itu atribut. Akan pergi. Akan itu atribut, pergi itu inti. Selanjutnya ada frasa endosentris koordinatif, yaitu frasa yang seluruh unsurnya merupakan inti dan memiliki kedudukan yang sama atau setara. Unsur-unsur dalam frasa ini dapat digabungkan dengan kata hubung dan atau. Misalnya, ibu bapak, ibu atau bapak, makan minum,
menjadi makan dan minum. Jenis frasa berdasarkan tipe struktur inti yang kedua, yaitu frasa eksosentris. Frasa eksosentris yaitu frasa yang tidak memiliki unsur inti. Setiap unsur dalam frasa ini biasanya tidak dapat menggantikan konstruksi. Misalnya, frasa dari Jakarta. Bukti bahwa kelompok kata dari Jakarta tidak dapat mewakili konstruksi. Contoh kalimatnya yaitu sahabatnya baru datang dari Jakarta. Tidak dapat disederhanakan menjadi sahabatnya baru datang dari atau sahabat baru datang dari Jakarta. Adapun jenis frasa berdasarkan kedudukan, frasa dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu frasa setara atau koordinatif. Frasa setara adalah frasa yang memiliki kedudukan yang sama antara satu kata dengan kata lainnya. Contohnya, kata baku hantam, pulang pergi, sawah ladang, kakak adik. Contoh kalimatnya, desa itu memiliki sawah ladang yang sangat luas. Yang kedua yaitu frasa bertingkat atau subordinatif. Frasa bertingkat adalah frasa yang salah satu katanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi satu tingkat dari kata lainnya. Dapat pula dijelaskan bahwa dalam frasa bertingkat terdapat fungsi menerangkan dan diterangkan. Contoh frasa bertingkat, tidak adil, hukum riba, sangat jujur, guru bahasa. Contoh kalimatnya, mengapa banyak hakim yang berlaku tidak adil? Pada frasa tidak adil, kata tidak berfungsi menenangkan, sedangkan adil berfungsi sebagai unsur yang diterangkan. Terakhir, ada jenis frasa berdasarkan maknanya. Frasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu frasa lugas. Frasa lugas adalah frasa yang mengandung makna lugas atau denotatif. Contohnya, rumahnya bermuka dua atau menghadap kedua arah. Yang kedua, ada frasa idiomatis. Frasa idiomatis adalah frasa yang mengandung makna idiom atau konotatif. Contohnya, pengkhianat, bangsa itu bermuka dua, tidak berpendirian. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.